Nah, kemudian ini ada operasi yang diperumum, berarti juga maksudnya seperti sigma. Misalnya AI-nya ada 3, ada 5, ada 7, dibuat aja langsung gabungan AI, di mana I-nya dari 1 sampai 5 atau sampai N ya. Umumnya kayak gitu cara menulisnya. Irisan juga demikian. Jadi irisan AI di mana I-nya dari 1 sampai N. Nah, itu cara diperumum. Nanti dari itu kita bisa ambil bagiannya. Misalnya kita ambil J, I-nya nggak 1 sampai N, N-nya 1 sampai J aja. Ya berarti sesuai dengan yang kita minta sampai J aja, nggak semua I-nya kita tuliskan. Ya, kita lihat contohnya aja. Misalnya di sini ada A1, A2 sampai A5. I-nya kan jadi 1 sampai 5. J itu subhimpunan dari I. Kita pilih misalnya hanya 2, 3, 5. Berarti irisan AI di mana I anggota J. Berarti hanya dipakai 2, 3, 5. Nah, kita lihat irisannya. Irisan dari A2 dengan A3 dulu. A2 dengan A3 irisannya didapat 6. 6 diiris dengan 5 tetap 6. Berarti irisan AI di mana I anggota J hanya 6. Demikian juga kalau gabungan AI di mana I anggota J, berarti digabung A2, A3, A5. A2 digabung A3 hasilnya adalah semua yang ada di A2 dan A3. Kita tulis sekarang 2, 3, 4, 6, 9, 10. Ditambah lagi ke A5, berarti ditambah 5, yang lainnya udah sama. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Nah, itu gabungannya. Kita lihat cara menulis himpunan yang dirubah antara tambah dan kali. Nah, kalau kita lihat ada gabungan maka diganti dengan tambah. Kalau ada irisan diganti dengan kali. Jadi B kali sigma AI, berarti ini kan kali, B-nya boleh masuk ke atas, B AI. Tapi kalau misalnya B tambah ini irisan dari AI, berarti irisan dari B tambah AI. Jadi sigma itu gabungan, irisan itu bentuknya sigma seperti ini. Kemudian kita lihat lagi partisi. Partisi adalah gabungan dari himpunan-himpunan sub-himpunan, tapi harus memenuhi syarat ya. Syaratnya yang pertama, kita lihat di definisi. Pernyataan pertama, P1. Gabungan dari BI itu untuk I anggota I adalah A. Jadi misalnya A itu dipartisi menjadi B banyak kali. Dia boleh disebutkan partisi, asalkan gabungannya kembali ke A. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Yang pernyataan 2, irisannya harus himpunan kosong. Jadi nggak boleh ada irisan ya. Partisi itu misalnya anggotanya A sampai 10. Kita bagi masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau digabung A kembali ya semua anggota BI-nya. Tapi kalau diiris himpunannya kosong, nggak ada yang punya anggota sama. Kalau misalnya ada yang sama itu berarti kembar. Misalnya 1, 2, yang ini juga 2, 1, itu sama, itu kembar, boleh mungkin muncul terjadi. Yang lainnya nggak boleh. Nah, itu contoh syarat dari partisi. Contoh 51. Misalnya kita punya bilangan asli, ini A-nya ya, bilangan asli kan 1, 2, 3 sampai tak hingga. Dipartisi menjadi 2, ini E ini bilangan genap, dan F ini bilangan ganjil. Maka E dan F ini merupakan partisi dari N, karena digabung menjadi bilangan asli, karena bilangan asli itu nggak ada nolnya. Dan kalau diiris nggak ada, genap iris ganjil, kan nggak ada, himpunan kosong. Maka EF merupakan partisi, karena memenuhi syarat. Contoh 2, T-nya 1 sampai 10, A-nya 1, 2, 1, 3, 5, B-nya sekian, C-nya sekian. Maka dia bukan partisi. Kenapa? Karena waktu kita gabung di semua anggota ini cuma 9 anggota. Berarti ada satu yang ketinggalan, yaitu 7. 7 bukan anggota A, B, atau C. Maka syarat pertama, gabungannya itu bukan partisi. Dia menjadi bukan partisi. Karena gabungannya tidak menghasilkan T kembali. Nggak usah lihat lagi irisannya memang himpunan kosong mungkin, tapi kita nggak lihat lagi salah satu nggak memenuhi syarat, maka dia bukan partisi.